Bab 601, bertemu Marilyn Monroe lagi. Lionel berkata, "Ya, Tuan Jordan. Perintah kami sebelum kami datang ke sini adalah untuk memanggil Anda sebagai jenderal jika Anda bersedia untuk berdiri di pihak kami. Jenderal, Anda pasti akan menjadi kontributor besar bagi bangsa kita. Setelah Anda menjadi jenderal, Anda akan menikmati perawatan yang sangat istimewa. Semua orang di tim Black Ops juga akan siap membantumu." Jordan tidak mendambakan posisi ini. Bagaimanapun, keluarganya sudah duduk di antara keluarga top di seluruh dunia. Namun, manfaat yang diberikan oleh posisi ini masih sangat diinginkan. Keluarga Steles adalah keluarga rahasia dan tidak semua orang mengakui mereka, terutama beberapa keluarga kaya lainnya. Jordan tersenyum. "Kalau begitu, bisakah rekening bank saya di AS dicairkan?" Lionel sedikit malu dan buru-buru berkata, "Aku akan segera melakukan ini untukmu. Saya jamin setelah Anda kembali ke AS, rekening bank Anda akan dapat diakses sepenuhnya." Jordan mengangguk dan menghela napas lega. Cukup membuat frustrasi karena dia tidak dapat mengakses uangnya di AS. Sebelumnya, Jordan tidak memiliki uang untuk membayar sewa mobil dan kejadian ini bahkan disaksikan oleh putrinya. Siapa yang membawa uang tunai dengan mereka hari ini? Sebagai Jenderal AS, bahkan lebih tidak pantas bagi Anda untuk pergi ke Gedung Biru untuk menangkap seseorang. Pak Howard mengatakan bahwa dia lebih baik mengorbankan Madam Marissa daripada membiarkan negara kita terlibat, kata Lionel. Jordan tahu bahwa Martin rela mengorbankan hidupnya untuk negaranya, apalagi menantunya. Dia juga tidak menyukai Marissa. Dia tidak sabar menunggunya menghilang. Bagaimana mungkin dia tidak kesal dengan tegurannya yang terus-menerus? Namun, Marissa tetap menjadi ibu mertua Jordan. Dia tidak akan pernah mentolerir keluarga Park menculik ibu mertuanya seperti itu. Jordan berkata, "Saya tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan ibu mertua saya. Jika aku mengabaikan kejadian ini, keluarga Park akan merebut istriku, putriku, dan bahkan anggota keluarga Stele. Aku tidak akan membiarkan mereka menggertak kita." Lionel tampak sedikit gugup. Apakah Jenderal benar-benar akan membuat masalah di Blue House hari ini? Jordan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan masuk ke Blue House. Aku punya cara lain." Park Anya tidak tahu bahwa Marissa telah diculik. Selain itu, Park Anya dan Park Chan Yang adalah dua orang yang benar-benar terpisah. Juga, Jordan selalu mengagumi Park Anya. Dia tidak ingin melibatkannya hanya karena kakaknya. Wajah Lionel berseri-seri. "Saya yakin Anda akan dapat menyelesaikan masalah ini melalui metode lain. Jenderal, saya akan meninggalkan Anda nomor saya. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa mencariku kapan saja." Oke, dengan itu, Jordan dan Lionel bertukar detail kontak. Mereka tidak berlama-lama tetapi dengan cepat berpisah. Tak lama, Jordan kembali ke Zephyr Tree. Salvatore dan tim menghela napas lega ketika mereka menyadari bahwa Jordan tidak pergi ke Blue House. Tim bertanya, "Tuan Jordan, apa rencanamu sekarang?" Jordan menjawab, "Terus selidiki setiap petunjuk. Jika ada orang atau tempat yang mencurigakan, turun dan segera cari. Aku akan bermain game sebentar. Jangan ganggu aku untuk saat ini." Tim dan yang lainnya tercengang. Bermain permainan. Ibu mertuanya telah diculik dan sudah lama tidak ada kabar. Bagaimana mungkin Jordan masih ingin bermain game? Ini sama sekali tidak seperti Jordan. Tentu saja, bukan karena Jordan tidak peduli dengan kehidupan Marissa. Dia ingin memasuki game virtual untuk mencari tahu keberadaan Marissa dan Park Chan Yang. Itu benar, Jordan tidak memainkan permainan biasa. Itu adalah permainan virtual yang hanya dapat diikuti oleh anggota dari 8 keluarga hebat. Park Chan Yang mungkin tidak ada dalam permainan. Kalaupun ada, dia tidak akan pernah memberitahu Jordan tentang keberadaannya dan Marissa. Karena itu, Jordan tidak memasuki permainan untuk mencarinya. Sebaliknya, dia mencari gadis suci Swiss, Lotta Smith. Lotta adalah gadis yang disukai Park Chan Yang. Hampir pasti bahwa dia harus memiliki nomor kontaknya. Apalagi dia polos dan imut. Dia tidak marah ketika Jordan menciumnya sebelumnya. Mungkin gadis ini bersedia membantu Jordan memancing Park Chan Yang keluar. Pada saat itu, Jordan akan dapat menangkap Park Chan Yang dan menyelamatkan Marissa. Aku ingin tahu apakah Lotta ada di dalam game. Jordan memasuki kamar pribadi di pesawat. Dia sudah memiliki kacamata VR di tangannya. Sejujurnya,
Mengesampingkan fakta bahwa dia membutuhkan bantuan Lota, Jordan secara pribadi berharap untuk melihat gadis ini lagi. Jordan terobsesi dengan ketampanan dan menyukai wanita cantik. Lota sama cantiknya dengan Hailey dan Lauren dan sangat menarik bagi Jordan. Tak lama kemudian, dia memasuki game virtual. Dunia dalam game virtual masih senyata dulu. Jordan mengayuh sepedanya mengelilingi area tersebut. Sayangnya, dia tidak bertemu siapapun. Hai, tiba-tiba, Jordan mendengar suara seorang wanita di belakangnya. Jordan berbalik dan melihat bahwa itu adalah seorang kenalan lama. Namun, itu bukan Lota, tetapi Marilyn Monroe, dari keluarga geng Mes Gun. Jordan terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya. Wanita ini memiliki Marilyn Monroe sebagai avatarnya dan sangat berpikiran terbuka dalam permainan. Dia sudah mencium Jordan saat pertama kali mereka bertemu. Menurut analisis psikologis Jordan, Marilyn Monroe harus menjadi orang yang sopan di kehidupan nyata, benar-benar berlawanan dengan avatarnya di dunia maya. Lama tidak bertemu, tampan. Apakah kamu merindukan saya? Marilyn Monroe berjalan mendekat dan duduk di samping Jordan. Oh, Jordan merasa sedikit malu. Marilyn Monroe terlalu proaktif. Tapi dia dengan cepat memulihkan dirinya dan tersenyum. Tentu saja, aku masih ingat ciuman yang kamu berikan padaku sebelumnya. Betulkah? Saya akan memperdalam kesan Anda tentang saya. Petik 2. Marilyn Monroe mencium Jordan lagi. Yordania. Jordan terdiam. Dia adalah putri tertua dari keluarga geng, salah satu keluarga teratas di antara 8 keluarga besar. Mungkinkah dia sedikit lebih menyendiri? Dia tidak tertarik mencium Marilyn Monroe, karena dia menggunakan citra selebritas yang sudah meninggal. Dia tidak seperti Lota, yang menggunakan penampilannya sendiri. Siapa yang tahu seperti apa Mes Geng di kehidupan nyata? Jordan dengan lembut mendorongnya menjauh dan berkata, Mes Gun, tunggu sebentar. Marilyn Monroe tidak marah. Ada apa, sayang? Apa kau tidak mencintaiku lagi? Jordan terdiam. Apakah dia pernah mengatakan bahwa dia mencintainya? Bahkan romansa online tidak akan berkembang begitu cepat. Jordan berkata dengan serius, saya memasuki permainan kali ini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Apakah Anda tahu Lota dari keluarga Smith? Petik 2. Marilyn Monroe mengangkat alis. Gadis suci Swiss. Bab 602, Lota murni. Jordan sangat senang. Ya? Apakah kamu akrab dengannya? Kemana dia biasanya pergi dalam permainan ini? Apa yang dia kerjakan? Marilyn Monroe berkata dengan cemburu, jadi, kamu telah jatuh cinta pada wanita lain. Jordan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tidak, aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan padanya. Nyawa dipertaruhkan, Nen. Geng. Jika Anda tahu di mana dia, tolong beritahu saya. Petik 2. Marilyn Monroe bermain dengan rambut ikalnya yang seksi. Kau ingin tahu di mana dia? Tentu. Kamu harus menciumku selama 3 menit. Oke. Jordan tidak peduli jika Mes Geng ini jelek dalam kenyataan. Bagaimanapun, dengan sumber keuangan dari 8 keluarga, bahkan jika gennya tidak bagus, dia akan tetap menjadi wanita yang sangat terawat. 3 menit kemudian, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia sangat terkesan dengan keterampilan Mes Geng. Baiklah, bisakah kamu memberitahuku sekarang di mana Lota berada? Marilyn Monroe membelai wajah Jordan dengan puas. Cantik, kamu terlalu pemalu. Sama sekali tidak seperti yang diklaim oleh rumor. Petik 2. Jordan sedikit malu. Apakah dia mengungkapkan identitas aslinya? Tapi aku menyukaimu seperti ini, haha. Lota suka pergi ke pantai sendirian. Pergi ke pantai dan lihatlah, ungkap Marilyn Monroe. Baiklah, sampai jumpa lagi, Nona Geng. Jordan tidak lengah. Dia langsung meluncur ke pantai. Di dunia game, pergi ke laut tidak sesulit di dunia nyata. Itu hanya beberapa menit berkendara. Lot, Jordan tiba di pantai dan memanggil nama Lota saat dia mencari di daerah itu. Saat dia berjalan, Jordan melihat handuk tebal, minuman mojito, dan pita merah muda yang lucu di kursi malas putih. Ada seseorang di sini. Berbalik, dia melihat kepala seorang gadis kecil yang cantik terombang-ambing di laut yang tenang. Lota berenang dengan gaya dada standar. Gadis itu segera mencapai pantai. Dia hanya mengenakan bikini pink dan rambutnya basah. Dengan rambut pendeknya, itu memberikan getaran yang sangat lucu dan riang. Ketika Lota melihat Jordan,
senyum muncul di wajahnya. Itu kamu. Sepertinya Lota mengenali Jordan dan tidak membencinya. Jordan menilai wajah Lota, yang secara alami cantik. Namun, sosoknya jauh lebih rendah daripada Ele. Itu hanya sosok gadis yang sangat biasa. Namun, sosok seperti itu cocok dengan gelar perawan suci Swiss. Lagi pula, gadis suci itu memberikan perasaan yang sangat murni dan superior. Jika sosoknya terlalu panas, itu tidak akan cocok dengan auranya. Sama seperti aktris, Emma Watson dan Zooey Deschanel, sulit membayangkan mereka dalam peran seksi. Jordan menggoda Lota. Saya mendengar bahwa sosok Anda sangat eksplosif dalam kehidupan nyata. Mengapa Anda membuat diri Anda terlihat sangat rendah dalam permainan? Petik 2. Tersipu malu, Lota menjadi sangat pemalu. Dia menutupi tubuh palsunya di dalam game dengan kedua tangannya. Jordan menemukan tindakannya sangat menggemaskan. Jika dia sangat konservatif dalam permainan, dia akan lebih berbudi luhur dalam kehidupan nyata. Lota berdiri di tempatnya, tidak berani bergerak maju. Dia berkata kepada Jordan dalam bahasa Inggris beraksen Amerika, bisakah Anda menyerahkan saya handuk di kursi? Tentu saja. Jordan sedikit terkejut bahwa Lota berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika meskipun orang Eropa. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan buru-buru menyerahkan handuk, yang kira-kira selebar kemeja, kepada Lota. Lota menutupi dirinya, menutupi tubuhnya. Jordan dan Lota duduk. Jordan berkata dengan tulus, Lota, aku harus minta maaf padamu. Terakhir kali kita bertemu, aku menciummu tanpa izinmu, sebenarnya, aku bukan pria seperti itu, dan aku tidak punya niat untuk tidak menghormatimu. Saat itu, saya bersama Park Chan-yang dan dia memanfaatkan saya dalam permainan untuk memukul saya di kehidupan nyata. Aku tahu bahwa Park Chan-yang menyukaimu, jadi karena dorongan hati, aku menciummu untuk membalas dendam padanya, aku sangat menyesal. Sekarang Jordan membutuhkan bantuan Lota, dia harus menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Namun, Lota terlihat sedikit kecewa. Oh, lalu, apakah kamu berbohong padaku ketika kamu mengatakan bahwa kamu akan datang ke Swiss untuk menemukanku? Jordan terkejut. Dia tidak berharap Lota menanyakan pertanyaan ini padanya. Dia mencium Lota untuk membalas dendam pada Park Chan-yang, jadi apa yang dia katakan tentang pergi ke Swiss untuk menemukannya tentu saja bohong. Namun, Jordan dapat dengan jelas merasakan keinginan Lota untuk mencarinya di Swiss. Mungkinkah gadis ini benar-benar ingin aku mencarinya di Swiss? Mungkinkah dia menyukaiku karena aku menciumnya? Jordan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia jujur pada dirinya sendiri, dia takut menghancurkan hati Lota. Lota memberikan perasaan yang sangat polos, seolah-olah dia adalah adik perempuannya. Keadaan tetap canggung selama beberapa detik sebelum Lota tiba-tiba tersenyum lega. Ketika kamu mengatakan kamu akan datang ke Swiss untuk menemukanku, kamu pasti bercanda, kan? Hehe, saya tidak menganggapnya serius. Saya sudah tahu. Selain itu, kamu hanya mencuri ciuman pertamaku di dalam game. Ciuman pertamaku di kehidupan nyata masih ada. Untuk beberapa alasan, kata-kata Lota membuat tenggorokan Jordan tercekat. Dia benar-benar ingin menangis, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dengan pengetahuannya tentang psikologi, dia bisa melihat sekilas bahwa Lota menepati janjinya yang santai. Selain itu, dia sangat sedih karena Jordan tidak akan pergi ke Swiss untuk menemukannya. Semakin Lota acuh tak acuh, semakin Jordan merasa bersalah. Dia adalah orang pertama yang berhasil membuat Jordan merasa sangat bersalah. Bagaimana ini bisa? Mengapa Lota begitu polos? Bukankah dia sudah 18 tahun? Jordan bingung. Secara umum, gadis berusia 18 tahun saat ini harus sangat dewasa. Bahkan untuk gadis normal, kebanyakan sudah mulai berkencan pada usia ini. Bahkan jika mereka belum pernah menjalin hubungan, mereka seharusnya sudah mampu menangani segala macam situasi kehidupan. Terlebih lagi, Lota bukanlah gadis biasa, dia adalah putri dari keluarga rahasia. Untuk keluarga Stelle, pelatihan dan paparan mereka berarti bahwa keturunan mereka tumbuh sangat cepat. Pada usia 18 tahun, Jordan dan saudara-saudaranya sudah memiliki kedewasaan mental yang berusia 25 tahun. Mengingat Lota lahir di keluarga top seperti Smith dan telah berinteraksi dengan semua tokoh top di dunia, bagaimana dia bisa begitu polos? Biasanya, anak perempuan dari keluarga kaya akan sudah berkeliling dunia dan berinteraksi dengan semua jenis orang sejak remaja.
Mereka tidak akan pernah seperti Lota. Jordan bertanya, Lota, apakah kamu jarang berinteraksi dengan orang? Lot terkejut. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Senyum tersungging di bibir Jordan. Kamu bertingkah seperti gadis berusia 14 tahun kecuali kamu berpura-pura. Tapi saya tahu bahwa Anda tidak berpura-pura. Bukan hanya itu, aku tahu kamu tidak bahagia. Bab 603, Lota meninggalkan rumah. Lota menatap Jordan tanpa berkedip, matanya dipenuhi kejutan dan emosi. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang baru 2 kali bertemu dengannya di dunia game virtual dapat melihat melalui pikirannya. Bagaimana? Bagaimana kamu? Dia dipenuhi dengan kekaguman pada Jordan. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat sulit untuk memberitahu orang lain tentang perasaannya. Dia merindukan seseorang yang bisa mengetahui pikiran dan perasaannya tanpa perlu dia mengatakan apa-apa. Untuk mengetahui betapa tidak bahagianya dia. Jordan tersenyum. Dia telah belajar psikologi sejak sekolah dasar, jadi dia secara alami bisa melihat melalui gadis kecil ini. Secara psikologis, seseorang yang memilih untuk bermain video game daripada menghabiskan waktu di dunia nyata seringkali tidak bahagia dalam kehidupan nyata. Mereka hanya bisa menemukan kesenangan dalam game virtual. Namun, orang-orang seperti itu biasanya mereka yang tenggelam dalam kemiskinan. Orang kaya biasanya sangat bahagia di kehidupan nyata. Logikanya, Lota bisa berenang di kolam renang hotel bintang 5 manapun di dunia dengan sekelompok teman kaya dan cantik atau pacarnya. Berenang sendirian dalam permainan virtual di usianya, dia jelas orang yang kesepian dan tidak bahagia. Ketika Jordan melihat tatapan kagum Lota, dia dengan cepat mengambil kesempatan untuk menjelaskan niatnya. Lota, apakah kamu dekat dengan Park Chan-yang? Lota mengangguk. Park Chan-yang memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia sering mengobrol dengan saya dalam permainan dan menemani saya berjalan-jalan, bermain ski, dan berkuda. Dalam kehidupan nyata, dia sering mengirimiku pesan. Park Chan-yang benar-benar seorang master manajemen waktu. Ada begitu banyak wanita parubaya yang menunggunya di kehidupan nyata tetapi dia masih punya banyak waktu untuk merayu Lota. Jordan berkata, aku ingin meminta bantuanmu. Bisakah Anda membantu saya mengajak Park Chan yang berkencan? Hah? Lot tidak mengerti. Jordan menjelaskan, sejujurnya, salah satu anggota keluarga saya telah ditangkap oleh Park Chan yang. Aku tidak bisa menemukannya. Aku tahu dia merayumu. Dia pasti akan menemuimu jika kau mengajaknya kencan. Lota tampak bermasalah. Jika Park Chan yang benar-benar menculik salah satu anggota keluarga Jordan, dialah yang salah. Tapi Lota tidak tahu apakah Jordan mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, Lota telah mengenal Park Chan yang lebih lama daripada Jordan, dan mereka memiliki hubungan yang lebih dekat. Lota berkata, aku benar-benar minta maaf. Keluarga saya tidak ingin saya berpartisipasi dalam urusan keluarga lain. Jika Anda ingin saya mengajak Park Chan yang berkencan, saya harus meminta izin kepada keluarga saya. Tidak. Jordan meraih tangan Lota dengan panik. Meskipun sosok virtual Lota tidak sebagus sosok aslinya, tangannya sangat lembut dan lembut. Jordan tahu bahwa keluarga Smith tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Lota membantunya. Alasannya sangat sederhana. Keluarga Stele adalah yang terburuk di antara 8 keluarga rahasia dan akan segera ditendang keluar. Bahkan jika keluarga Smith ingin campur tangan dalam masalah ini, mereka akan memilih untuk membantu keluarga Park dan bukan Steles. Permisi. Melihat wajah Lota yang merona lagi, Jordan buru-buru menarik kembali tangannya. Mereka berdua baru saja bertemu, tetapi kemajuan mereka sangat cepat. Mereka sudah berciuman dan berpegangan tangan. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa Jordan ahli dalam menggoda. Lota, aku tahu agak sulit bagimu untuk membantuku memancing Park Chan yang keluar. Bagaimana dengan ini? Jika Anda bersedia membantu saya akan membantu Anda melakukan sesuatu sebagai balasannya. Bagaimana tentang itu? Mata safir besar Lota melebar. Lakukan sesuatu untukku. Dia bertanya. Aku tidak butuh bantuanmu. Jordan tersenyum dan berkata dengan pasti, tidak. Saya dapat mengatakan bahwa Anda pasti membutuhkan bantuan. Petik 2. Wajah polos Lota dan tubuh lesu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Sebagai orang yang berpengalaman, bagaimana mungkin Jordan tidak tahu? Lota sepertinya tidak tahu bagaimana berbohong. Tapi apa yang ingin saya lakukan sangat sulit. Jordan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir.
Tidak peduli betapa sulitnya itu, saya bisa melakukannya. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Lota menundukkan kepalanya dan menyilangkan tangan kecilnya, menggosoknya bersama. Setelah waktu yang lama, Lota mendongak, tatapannya jauh lebih ditentukan. Bisakah kamu membawaku keluar dari Swiss? Sebelum upacara kedewasaanku yang ke-18. Meninggalkan Swiss. Jordan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lota ingin kabur dari rumah. Bukankah gadis suci Swiss ini sedikit terlalu memberontak? Jelas bahwa keluarganya akan mengadakan upacara kedewasaan yang megah untuk ulang tahunnya yang ke-18. Mengapa dia ingin melarikan diri sebelum itu? Jordan tersenyum. Tentu saja, itu hanya tugas sederhana. Wajah Lota tetap serius. Apa kamu yakin? Saya diawasi dengan sangat ketat. Keluarga saya memiliki banyak hambatan. Aku takut aku akan melibatkanmu. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Jordan buru-buru berkata, "Hei, Lota, jangan meremehkan Steles. Saya memiliki jet Zephyr 3 saya sendiri yang tidak terlihat. Katakan saja lokasinya, aku bisa terbang dan menjemputmu tanpa ada yang memperhatikan." Senyum senang muncul di wajah Lota. Betulkah? Pesawat tak kasat mata Anda sangat kuat. Petik 2. Jordan terdiam. Bukankah keluarga Smith juga memiliki pesawat tak terlihat? Kau pasti terlalu muda untuk melihatnya. Jordan bertanya, ngomong-ngomong, kapan upacara kedewasaanmu yang ke-18? Lota menjawab, 15 hari dari sekarang. Ketika Jordan mencium Lota sebelumnya, dia mengira dia sudah dewasa. Dia tidak menyangka bahwa dia baru berusia 17 tahun. Jordan berkata, tidak masalah. Setelah saya menyelamatkan anggota keluarga saya dari Park Chan-yang, saya akan segera pergi ke Swiss. Saya berjanji untuk membawa Anda pergi sebelum Anda berusia 18 tahun. Lota mengangguk dengan penuh semangat, bahkan tidak menyadari bahwa handuk yang menutupi bahunya telah terlepas. Stele. Panggil saja aku Jami. Namamu seharusnya Jordan, kan? Aku mendengar Park Chan-yang memanggilmu seperti itu sebelum dia offline. Benar. Panggil aku Jordan kalau begitu. Lot tersenyum. Baiklah, aku akan memanggilmu Jordan kalau begitu. Kamu sangat tampan. Anda orang yang baik. Terima kasih. Jordan tersenyum ramah. Terima kasih atas pujianmu. Lota menambahkan, Jordan, bisakah kau berjanji padaku untuk tidak menyakiti Park Chan-yang? Dia selalu baik padaku. Jika aku berbohong padanya kali ini dan kamu membunuhnya, aku akan sangat sedih. Bab 604, Memancing. Gadis kecil ini, Lota, tidak bersalah dan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Jika Lota memanfaatkan kekaguman Park Chan yang padanya untuk memancingnya keluar dan akhirnya menyebabkan kematiannya, maka Lota akan menjadi seorang pembunuh. Tentu saja, Jordan tidak ingin gadis kecil yang begitu polos menjadi seorang pembunuh. Jordan berjanji, Lota, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya ingin memaksanya untuk menyerahkan ibu mertuaku. Dia dari keluarga Park. Jika aku membunuhnya, itu akan sama baiknya dengan Steles yang menyatakan perang terhadap keluarga Park. Aku tidak akan begitu ceroboh. Lota mengangguk, mempercayai janji Jordan. Kamu punya ibu mertua. Kamu sudah menikah. Jordan tersenyum. Ya, aku punya 2 istri. Lot terkejut. Wow, bukankah kebanyakan orang di AS monogami? Berapa banyak yang bisa Anda nikahi? Bisakah kamu menikah dengan yang lain? Untuk sesaat, Jordan tidak tahu bagaimana menjawab. Mengapa gadis kecil ini begitu tertarik dengan masalah ini? Melihat Jordan terlihat sedikit canggung, Lota dengan cepat tersenyum. Aku hanya bertanya. Aku akan membantumu mengajak Park Chan yang keluar sekarang. Bisakah aku mengaturnya untuk menemuiku di Swiss? Dia terus mengatakan bahwa dia ingin datang ke Swiss untuk mencari saya. Dia juga tahu bahwa saya biasanya tidak bisa meninggalkan negara ini. Jordan mengangguk. Tentu, selama dia muncul, lokasi manapun tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Karena Jordan memiliki Zephyr 3, dia bisa mencapai tempat manapun di dunia dengan cepat. Baiklah, beri aku waktu sebentar. Lota dengan cepat offline. Setelah Lota pergi, Jordan berbaring di kursi malas dan menikmati matahari dan angin laut. Dia juga mengambil kelapa dari pohon untuk diminum. Sambil meminum air kelapa, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah Lota benar-benar akan membantuku.
Jordan lebih berhati-hati. Dia merasa bahwa sebagai anak dari keluarga rahasia, Lota agak terlalu polos. Bagaimana dia bisa mewarisi bisnis keluarga di masa depan? Jordan menunggu dengan sabar. Akhirnya, seorang gadis yang akrab dengan bikini muncul lagi. Lota. Jordan menatap gadis di depannya. Dia hampir tidak bisa mengenalinya. Gadis di depannya masih memiliki wajah suci yang sama, tetapi sosoknya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat-saat itu, Lota berubah dari berdada rata menjadi bisa mendapatkan 1 juta suka di TikTok. Jordan benar-benar tercengang. Dia seperti persilangan antara Sofia Vergara dan Elle. Jika ada, sosoknya bahkan lebih menggerakkan daripada Elle. Kamu, bagaimana kamu? Jordan menunjuk Lota dan tergagap. Lota menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menatapnya. Jordan bertaruh bahwa dia bahkan tidak bisa melihat kaki kecilnya sendiri. Cakupannya terlalu luas. Lota berkata, aku memperlakukanmu sebagai temanku. Saya pikir teman harus jujur satu sama lain dan tidak menyembunyikan apapun. Jadi saya baru saja menyesuaikan avatar saya di dalam game agar terlihat sama seperti yang saya lakukan di kehidupan nyata. Jordan tercengang. Apakah ini sosokmu di kehidupan nyata? Lota mengangguk patuh. Iya, proporsi yang tepat. Mustahil. Aku tidak percaya. Jordan ragu. Angka ini sangat menakjubkan. Bagaimana bisa seorang gadis introvert sepertimu memiliki sosok seperti itu? Jordan tidak meragukan bahwa ada wanita cantik di dunia ini, tetapi kebanyakan dari mereka seperti Elle. Mereka sia-sia dan memperlakukan tubuh mereka sebagai modal untuk merayu orang kaya. Sebagai anggota keluarga Smith, Lota memiliki uang yang tak ada habisnya selama sisa hidupnya. Dia bisa memilih pria manapun di dunia. Dia tidak perlu mempertahankan sosoknya pada tingkat yang begitu ketat. Jika dia melakukan itu akan membuktikan bahwa dia adalah seseorang yang memiliki persyaratan ekstrim untuk sosoknya, seperti bagaimana beberapa orang terobsesi dengan kebersihan. Jika demikian, tidak ada alasan baginya untuk berpura-pura berdada rata di dalam game. Itu benar-benar kontradiktif. Karena itu, Jordan menyimpulkan bahwa sosok Lota seharusnya tidak terlalu bagus. Mungkin itu memang sangat bagus dalam kehidupan nyata, tetapi Lota pasti telah membuat beberapa peningkatan dalam game. Tidak mungkin sesempurna itu. Lota tampak tidak bersalah. Ini benar-benar proporsi yang tepat. Aku terlihat persis seperti ini di kehidupan nyata. Jordan menelan ludah. Jika ini bukan permainan, hidungnya akan berdarah. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang ini. Jordan datang untuk mencari Lota untuk menyelesaikan masalah serius, bukan untuk memperdebatkan sosoknya. Jordan berkata, baiklah, Lota. Apa kau sudah membuat janji dengan Park Chan-yang? Jordan berkata, baiklah, Lota. Apa kau sudah membuat janji dengan Park Chan-yang? Lota mengangguk. Kami ada janji. Besok pukul 4 waktu Swiss. Kami bertemu di restoran Rosengarten di Bern. Keluarga saya sangat ketat sehingga saya tidak bisa keluar. Saya harap Anda dapat membantu saya mengatakan kepadanya bahwa saya menyesal telah berbohong kepadanya ketika Anda bertemu dengannya besok. Fakta bahwa dia berbohong untuk Jordan membuatnya merasa sangat bersalah. Jordan melihat penampilannya yang polos dan imut dan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk menyentuh rambut emasnya yang lembut. Dia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia menyalahkanmu. Aku akan menanggung semua kesalahan dan teguran. Lota mengangkat kepalanya dan menatap Jordan. Senyum cerah secara bertahap muncul di wajahnya. Aku harap kamu berhasil. Terima kasih. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Park Chan-yang dan Lota sudah menyepakati waktu dan tempat, dia harus segera berangkat. Jordan pergi untuk bersiap. Keesokan harinya, di Bern, ibu kota Swiss. Swiss adalah salah satu negara favorit Yordania. Bern adalah ibu kota Swiss dan kota yang sangat sederhana. Restoran Park Chan-yang dan Lota terletak di atas Taman Mawar. Dari sini, mereka bisa menikmati pemandangan indah kota tua Bern. Ini sudah jam 2:30 sore. Banyak orang duduk di kursi terbuka. Kursi terbaik masih kosong karena sudah dipesan oleh Park Chan-yang. Segera, seorang pria Korea Selatan muncul di ruang makan di lantai paling atas. Itu adalah Park Chan-yang. Dia akhirnya di sini. Di kejauhan, Jordan mengarahkan senapan snipernya ke Park Chan-yang. Selain itu, pria Jordan sudah diatur di restoran. Saat ini,
Kursi luar pada dasarnya diisi dengan bawahan Jordan. Park Chan yang tidak melihat ada yang salah sama sekali. Setelah duduk, dia mengagumi pemandangan di luar dan menghela nafas. Haha, aku suka Swiss. Ini sangat indah di sini. Saya tidak berharap Lota mengundang saya. Sepertinya ketulusanku akhirnya membuatnya tersentuh. Kali ini, aku akan menyerang selagi setrika panas dan merayunya seperti orang gila agar dia setuju menjadi pacarku. Orang tuanya selalu sangat tertutup. Bahkan ayah saya belum pernah bertemu mereka. Aku takut mereka akan keberatan Lota menikahiku. Tapi, itu tidak masalah. Lota sangat polos. Aku bisa membuatnya hamil dulu. Hehe, setelah akta selesai, saya yakin keluarga Smith tidak bisa menolak pernikahan ini. Memikirkan wajah suci dan sosok jahat Lota, Park Chan yang mau tak mau menelan ludah. Bab 601, bertemu Marilyn Monroe lagi. Lionel berkata, "Ya,